Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya dibimbing. Saya, Bu. Ya, tolong Mbak Ayah dibimbing berdoa ya. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Di sini yang nggak berangkat siapa? Rizal, Bu. Oh, Rizal. Kenapa nggak berangkat? Sakit, Bu. Udah berapa hari? Baru 1 hari, Bu. Kalau udah 2 hari atau 3 hari, tolong dijenguk ya. Iya, Bu. Kasihan. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita doakan dulu ya, semoga Rizal cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua. Amin. Ya, Ibu akan sedikit mengulas pelajaran pada salah ya. Ya, Ibu akan sedikit mengulas pelajaran tentang minggu lalu. Pada minggu lalu kan kita telah belajar tentang cara berpikir sinkronis dan diakronis. Ada yang masih ingat nggak sih? Cara berpikir, ciri cara berpikir sinkronis dan diakronis. Ibu minta sebutkan ciri-ciri berpikir sinkronis. Siapa yang bisa tolong tunjuk tangannya? Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Ayah, Bu. Oke, Mbak Ayah tolong sebutkan ciri-ciri cara berpikir sinkronis itu seperti apa sih? Yang pertama, mengamati kehidupan sosial secara meluas dan berdimensi ruang. Yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Yang ketiga, menguraikan kehidupan sosial secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Ya, tepat sekali. Terima kasih Mbak Ayah atas jawabannya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara kehidupan dan kebudayaan manusia pada masa praaksara. Ada yang tahu nggak sih ada berapa masa pada saat masa praaksara itu? Nggak tahu, Bu. Ini pasti kalian nggak belajar ya semalam ya? Iya, Bu. Kenapa nggak belajar? Mati lampu, Bu. Ya udah. Jadi pada masa praaksara di Indonesia ini ada 4 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang biasa kita sebut budaya Paleolitikum. Yang kedua, ada masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut atau biasa kita sebut Mesolitikum. Dan yang ketiga, masa bercocok tanam, biasa kita sebut budaya Neolitikum. Budaya Neolitik ini sudah agak sedikit maju ya. Dan yang terakhir ada budaya masa perundakian atau biasa kita sebut budaya Megalitikum dan budaya logam. Setiap masa memiliki ciri-ciri beda-beda. Jadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu memiliki ciri-ciri yang pertama, hidupnya tidak menetap. Jadi pada masa praaksara ini yang berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu cirinya hidupnya belum menetap. Orang-orang purba zaman dulu itu kehidupannya mengikuti arus aliran sungai dan banyaknya hewan-hewan yang ada di situ. Kemudian pada ciri yang kedua itu bergantung pada alam. Kehidupan pada masa praaksara ini yang masa berburu dan mengumpulkan makanan itu mereka hidup pada 12 tahun yang lalu. Lama sekali ya. Ya, ini ciri-cirinya. Selebihnya kalian sebenarnya masih banyak sekali ciri-ciri apa saja yang pada budaya
Paleolitikum ini. Kemudian mereka sudah menghasilkan kebudayaan. Kebudayaannya yaitu kapak berimbas, alat tulang, dan alat setir. Untuk berburu, mereka menggunakan alat-alat sederhana seperti membuat alat-alat dari batu, kayu, dan tulang. Ya, gimana untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini? Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Kita akan melanjutkan masa yang kedua ya. Ciri-ciri masa berburu dan mengumpul makanan tingkat sederhana atau biasa kita sebut budaya Paleolitik. Kita akan melanjutkan pada masa yang kedua, yaitu ada yang tahu nggak masa apa? Nggak tahu, Bu. Yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini biasa kita sebut budaya Mesolitikum. Budaya Mesolitik ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu mereka sudah mengenal api. Mereka menggunakan api sebagai untuk menghangatkan tubuh, untuk memasak. Biasa kita sebut Mesolitik. Ciri-cirinya yaitu seperti ini: mengenal api, hidup pada 10.000 tahun yang lalu, hidup semi-sidenter, mengenal bercocok tanam, melukis di dinding gua. Melukis di dinding gua itu salah satu bentuk dari kepercayaan mereka. Gimana? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri pada masa Mesolitik ini? Saya mau tanya, Bu. Ya, apa? Apa itu hidup semi-denter? Oh, semi-sidenter maksudnya. Iya, Bu. Jadi, hidup semi-sidenter itu manusia purba pada zaman dulu itu mereka tempat tinggalnya hampir menetap, tapi gimana ya? Jadi tinggal tapi tidak menetap. Mereka bukan hanya hidup di satu tempat saja. Misalkan mereka hidup di gunung, mereka tidak hanya hidup di gunung saja, tetapi mereka ada yang hidup di laut. Mereka hidup di laut ada buktinya, yaitu yang biasa kita sebut kejongken modinger atau biasa kita sebut sampah dapur dari bekas orang masa purba yang hidup di masa Mesolitik ini. Ya, kita akan melanjutkan pada masa yang ketiga, yaitu kebudayaan Neolitik atau biasa kita sebut masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam ini, mereka sudah hidup 1500 sebelum Masehi. Hidupnya sudah menetap, bercocok tanam. Jadi mereka pada masa ini tuh mereka sudah meninggalkan masa berburu dan meramu. Mereka beralih ke masa bercocok tanam karena hidupnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Kemudian yang keempat, mereka memiliki teknologi yang biasa kita sebut mengupam atau menggosok dan mengkilaukan batu. Dari teknologi ini, mereka menghasilkan gerabah-gerabah, kapak, kemudian mereka menghasilkan mata panah dan perhiasan. Kemudian pada masa bercocok tanam ini, mereka sudah menganut kepercayaan. Ada dua kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Mereka sudah sadar bahwa kepercayaan itu penting bagi mereka. Mereka menyadari bahwa setiap benda itu memiliki roh-roh gaib. Dan pada masa kepercayaan ini, akhirnya mereka sering mengadakan upacara-upacara. Mereka memberikan sesajen-sesajen pada roh-roh halus itu, seperti pada benda-benda batu tua atau apa. Akhirnya pada saat itu juga mereka sudah mengenal kepercayaan. Kemudian yang terakhir, masa perudagian atau
biasa kita sebut kebudayaan megalitikum atau logam, budaya logam. Ciri-cirinya sebagai berikut. Mereka hidup 300 sebelum Masehi, hidupnya sudah menetap di desa-desa, sudah mengenal perdagangan dengan menggunakan sistem barter. Kemudian mereka mempunyai alat perahu bercadik, yang dimana alat perahu bercadik ini digunakan untuk mereka, misalkan mereka mau ke desa sebelahnya, melewati sungai, mereka menggunakan perahu itu. Ya, kemudian pada ciri yang selanjutnya yaitu ada yang terima sudah menerapkan nilai dan norma pada masyarakat. Jadi pada masa perundagian ini mereka sudah mulai memahami, menerapkan nilai-nilai dan norma pada masyarakat dan sudah mampu bergotong royong, saling membantu seperti itu. Kemudian mampu membuat gerabah dan membuat alat-alat logam. Mereka menghasilkan seperti nekara, cincin, gelang. Pada masa perundagian ini juga mereka sudah mempunyai kepercayaan, di mana kepercayaan pada masa megalit ini mereka sudah mampu menciptakan bangunan-bangunan besar, yaitu untuk bukti kepercayaan kepada mereka. Contohnya yaitu mereka membuat menhir, mereka membuat sarkofagus, atau kubur batu. Jadi sarkofagus ini nama lainnya yaitu kubur batu. Digunakan untuk bentuk kepercayaan mereka bahwa kehidupan setelah kematian itu perlu diperhatikan. Kemudian ada pundak brunden. Dari materi yang pertama Ibu jelaskan sampai materi terakhir sudah cukup jelas? Cukup jelas Bu, sudah. Ya, kalau jelas, ya udah. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu ingin memberikan tugas ke kalian, yaitu kalian membawa print gambar dari menhir itu seperti apa, sarkofagus itu seperti apa, pundak brunden itu seperti apa. Kemudian bukan hanya gambar saja, pada gambar itu kalian jelaskan menhir itu digunakan untuk apa, gambarnya seperti apa, kayak gitu ya. Ya, sekian pelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.